Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, izin memperkenalkan diri, nama saya Wulan Agusin Fauziah, NPM 2013052034, Program Studi Bimbingan dan Konseling Kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai dinamika demokrasi di Indonesia. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memilih hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi sendiri mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Istilah demokrasi itu sendiri berasal dari penggalan kata bahasa Yunani, yakni demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Salah satu pendapat terkenal dikemukakan oleh Abraham Lincoln pada tahun 1863 yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Government of the people, by the people, and for the people. Penerapan demokrasi di Indonesia tentu berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, tetapi berbeda dengan prinsip-prinsip demokrasi secara umum. Lalu, bagaimanakah prinsip demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia? Ahmad Sanusi, dalam memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan 10 pilar demokrasi tahun 2006, mengemukakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, apa saja sih ke-10 pilar tersebut? 1. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. 4. Demokrasi dengan rule of law. 5. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. Kemudian yang terakhir, demokrasi yang berkeadilan sosial. Itulah ke-10 pilar yang dikemukakan oleh Ahmad Sanusi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Pengakuan resmi bahwa Indonesia adalah negara demokrasi terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian terdapat pada Pancasila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sejak merdeka, bangsa Indonesia pernah melaksanakan 3 macam demokrasi, yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Demokrasi liberal atau demokrasi parlementer berlaku pada tahun 1950 sampai 1959. Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1950. Berdasarkan UUD 1950, sistem pemerintahan dan demokrasi yang diterapkan di Indonesia yaitu sistem parlementer dan demokrasi liberal. Artinya, kabinet yang menterinya diajukan oleh parlementer atau DPR dan bertanggung jawab kepada parlementer, yaitu DPR. Dalam sistem parlementer ini, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan Presiden hanya sebagai kepala negara. Masa demokrasi liberal ini membawa dampak yang cukup besar, mempengaruhi keadaan dan situasi serta kondisi politik pada waktu itu. Dampak yang pertama yaitu pembangunan tidak berjalan lancar karena kabinet selalu silih berganti. Yang kedua, tidak ada partai yang dominan, maka seorang kepala negara terpaksa bersikap mengambang di antara kepentingan banyak partai. Ketiga, dalam sistem multipartai tidak pernah ada lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif yang kuat. Keempat, munculnya pemberontakan di berbagai daerah, seperti DI, Permesta, APRA, dan RMS. Kelima, memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan saat itu.
Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959 mengumumkan dekret presiden mengenai pembubaran konstituante dan berlakunya kembali Undang-Undang 1945 serta tidak berlakunya UUDS. Demokrasi yang kedua yaitu demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Demokrasi terpimpin atau demokrasi terkelola yaitu seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara saja. Menurut TAP MPRS nomor 8 tahun 1965, demokrasi terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berasaskan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong bagi semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom. Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Presiden Soekarno berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang berlandaskan pada sistem presidensial dan para menteri berada di bawah wewenang presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang ketiga, demokrasi Pancasila. Tahun 1966 sampai sekarang, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merupakan perwujudan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mengandung semangat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip pada demokrasi Pancasila yaitu 1. Persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. 4. Mewujudkan rasa keadilan sosial. 5. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. 6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. 7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Lalu sebenarnya apa sih fungsi demokrasi itu sendiri? Ada 4 fungsi demokrasi. Yang pertama, sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pemimpin rakyat dan pemerintahan secara bebas serta adil dalam pemilihan umum. Kedua, memberikan kebebasan bagi individu sebagai warga negara untuk dapat aktif berpartisipasi di dalam politik dan sebagai warga. Ketiga, memberikan perlindungan kepada hak asasi pada warga negara. Keempat, menghasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua warga negara tanpa ada pandang bulu. Itulah keempat fungsi demokrasi. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia terbagi ke dalam 5 periode. Periode pertama tahun 1945 sampai 1949. Periode yang kedua tahun 1949 sampai 1959. Periode ketiga tahun 1959 sampai 1965. Periode keempat tahun 1965 sampai 1998. Dan periode yang terakhir yaitu periode yang kelima tahun 1998 sampai sekarang. Pada awalnya, pemilu di Indonesia hanya ditujukan untuk memilih anggota legislatif yaitu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Namun sejak berlakunya amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden atau Pilpres yang semula dilakukan oleh MPR disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat dan dari rakyat melalui sebuah pemilihan umum. Di Indonesia, pemilu dilakukan secara berkala, yaitu setiap 5 tahun sekali. Dalam perjalanannya, pemilu di Indonesia selalu menjadi ajang berdemokrasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Perkembangan pemilu di Indonesia. Pemilu periode Orde Lama tahun 1955. Pemilu 1955 merupakan tonggak sejarah pemilihan umum yang berlangsung di Indonesia. Pemilu 1955 adalah pemilu nasional pertama di Indonesia yang dilaksanakan pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan anggota konstituante pada 25 Desember 1955. Pemilihan anggota DPR diikuti oleh 29 partai politik dan individu. 2. Pemilu periode Orde Baru. Pasca pemerintahan Presiden Soekarno, MPRS menetapkan Soeharto sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967 dan tanggal 27 Maret 1968, Soeharto ditetapkan menjadi presiden. Selama 32 tahun, Presiden Soeharto memimpin bangsa Indonesia
telah terjadi 6 kali penyelenggaraan pemilu. Untuk selama 32 tahun Presiden Soeharto memimpin bangsa Indonesia, telah terjadi 6 kali penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2. Pada era ini, Presiden dipilih oleh MPR. Pemilu 1977. Pada pemilu 1971, Orde Baru mulai meredam persaingan politik dan mengubur pluralisme politik. Hasil pemilu 1971 menempatkan Golkar sebagai mayoritas tunggal dengan perolehan suara 62,82%, diikuti NU 18,68% dan PNI 6,93%, serta Parmusi 5,36%. 3 periode reformasi tahun 1999 sampai sekarang. Tahun 1998, Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie sampai diselenggarakan pemilu berikutnya. Melalui Sidang Istimewa MPR RI 23 Juli 2001, Ketetapan MPR RI nomor 2 tahun 2001. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, pemilu yang semula diagendakan tahun 2002 dipercepat pelaksanaannya menjadi tahun 1999 dan diikuti oleh 48 partai politik. Keempat, pemilu presiden pertama, tahun 2004. Pada pemilu pertama pasca perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, terjadi perubahan diantaranya: pertama, presiden dipilih secara langsung. 2, dibentuk Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. 3, hadirnya penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Pemilu ini diikuti oleh 24 partai politik dan dilaksanakan pada 5 April 2004. Untuk pemilihan DPR, DPD, dan DPRD. Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama di mana para peserta dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden pilihan mereka. Pemilu presiden pertama ini dilangsungkan sebanyak 2 putaran. Putaran pertama diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004 dan diikuti oleh 5 pasangan calon. Pemilu putaran kedua diselenggarakan pada tanggal 20 September 2004 dan diikuti oleh 2 pasangan calon. Pemenang Pilpres 2004 akhirnya dimenangi oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono serta Yusuf Kala. 5. Pemilu 2009. Pemilu 2009 untuk memilih anggota legislatif diikuti oleh 44 partai politik, di antaranya 38 partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh, dan dilaksanakan pada 9 April 2009. Sementara pemilihan presiden 2009 diselenggarakan pada 8 Juli tahun 2009. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto, dan Muhammad Yusuf Kala dan Wiranto. Dengan begitu, SBY menjadi presiden pertama yang dipilih secara langsung dan menduduki jabatan selama 2 periode. Selanjutnya, pemilu 2014. Pemilu legislatif 2014 diikuti oleh 15 partai politik. Di antaranya yaitu 12 partai politik nasional dan 3 partai lokal Aceh, dan dilaksanakan pada 9 April 2014 untuk dalam negeri, dan 30 Maret sampai dengan 6 April 2014 untuk WNI luar negeri. Sementara pemilihan presiden 2014 dilaksanakan pada 9 Juli 2014. Pada pemilu 2014 ini, pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan suara sebesar 53,15%, mengungguli pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Selanjutnya, pemilu 2019. Pemilu 2019 dikatakan sebagai ajang kontestasi terbesar pertama di Asia dan ketiga di dunia. Pada pemilu 2019 ini, pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif secara serentak pada 17 April 2019. Pemilu 2019 legislatif diikuti oleh 16 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal Aceh. Sementara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden terdapat 2 peserta calon, yaitu pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dan Prabowo Sandiaga Uno. Itulah tadi pemaparan mengenai perkembangan pemilu di Indonesia. Perkembangan partai politik di Indonesia. Menurut Samsudin Nasruddin dan kawan-kawan tahun 1988, partai politik di Indonesia memiliki perubahan setiap masanya, yaitu yang pertama masa demokrasi liberal tahun 1945 sampai 1959. Pada masa ini ditandai dengan kebebasan untuk mendirikan partai politik. Peranan partai politik sangat dominan dalam menentukan arah tujuan negara melalui badan perwakilan. Masa ini diakhiri dengan dikeluarkannya dekret presiden tanggal 5 Juli 1959
2. Masa demokrasi terpimpin, tahun 1959 sampai 1966. Pada masa ini ditandai dengan adanya persaingan dua kubu, yaitu Soekarno yang didukung partai berideologi nasionalis dengan PKI yang didukung TNI Angkatan Darat dan partai beraliran sosialis. 3. Masa Orde Baru, tahun 1966 sampai 1998. Masa ini adalah rezim Soeharto yang melakukan pembenahan dalam sistem politik, antara lain jumlah partai politik dikurangi hanya 3, yakni 1. Partai Persatuan Pembangunan dengan ideologi Islam, 2. Golongan karya dengan ideologi kekaryaan dan keadilan sosial, 3. Partai Demokrasi Indonesia dengan asas demokrasi, nasional, dan keadilan. 4. Masa reformasi 1998 sampai sekarang. Masa reformasi dimulai sejak jatuhnya rezim Soeharto di tahun 1998 dalam tragedi Trisakti. Reformasi membawa perubahan dalam sistem politik. Kedudukan partai politik juga berubah karena diberikan kesempatan untuk hidup kembali dan mengikuti pemilu pertama setelah Orde Baru, yaitu pada 1999. Selain itu, lembaga DPR juga beranggotakan partai politik yang dipilih langsung oleh rakyat. Presiden dan wakil presiden juga dipilih langsung oleh rakyat sejak 2004. Baik, itulah dia materi mengenai dinamika demokrasi di Indonesia yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.